وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur kembali pada malam ini kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan berkat izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini kita masih diizinkan, diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalankan ibadah. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah satu-satunya harapan kita, ibadah-ibadah yang kita lakukan baik siang ataupun malam, pagi dan petang, semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Mutmainnah yang sama kita hormati, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah kita diizinkan Allah ketemu kembali dalam kajian ta'lim kita. Mudah-mudahan kita diizinkan Allah sebagai orang yang istiqomah hendaknya. Karena istiqomah itu baik. Tapi orang yang istiqomah itu balasannya besar. Surga. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Tuhan kami ialah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah. Jadi dia mengucapkan Tuhan aku ialah Allah, kemudian dia istiqomah dengan itu, dengan ajaran Tuhannya, tunduk dan patuh kepada Tuhannya, maka balasan tatanazzalu alaihimul malaikah, nanti akan datang bisikan-bisikan ke kalbu orang yang beriman itu, orang yang istiqomah itu, bisikan yang benar. Alla takhafu wa la tahzanu, jangan khawatir, jangan takut, jangan cameh. Di hujan hari ini, jangan padia salah hujan tu bapayuang, gitu. Di kalam hari, biarlah kalam tu basigi, basenter, gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu orang yang beriman itu menjadi titik penilaian utama itu. Wa basyiru bil jannah, dan beri kabar gembiralah kepada orang yang istiqomah itu dengan jannah, surga, gitu. Jadi hebat istiqomah tu. Sangene nyo, biarlah sangene. Kali orang mah, itu nampak dulu. Kalau orang dulu mencari, mungkin kawan-kawan atau bapak-bapak yang ahli hadis atau pernah belajar hadis, awak saya penelitian hadis itu, satu hadis itu hampir si kamar itu tak kambang buku kitab sedoh itu. Kalau beliau zaman dulu mencari hadis itu
itu bukan hal yang mudah. Contoh, kalau ambo menyampaikan hadis tentang keutamaan menjawab azan contohnya, tapi sama ustaz. Kalau ada yang meneliti hadis, tanya sama ustaz itu, Ustaz, di mana dapat hadis ini? Dari guru saya. Siapa guru ustaz? Teman Tanjung. Maka dia cari sama saya. Buya yo hafal hadis kok. Oh iya Buya ajarkan sama itu murid. Oh iya. Di mana Buya dapat? Dari guru ambo. Nyo cari le guru itu. Sampai nanti runutnya. Oh, begitu. Jadi bukan hal yang ringan, berat. Jadi mudah-mudahan kita selalu kini awak mengamalkannya saja lagi. Kalau orang dulu di samping mengamalkan, mensyiarkan, menyebarkan, menyampaikan. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian tauhid kita. Sekali lagi mohon izin, mungkin juga enggak bisa kita bersama nanti salat Isya di sini. Karena juga ada yang nelpon tadi di takziah. Jadi kemarin yang membatalkan syahadat, yang merusak syahadat, syirik. Syirik terbagi dua, syirik besar, syirik kecil. Syirik besar itu jaleh-jaleh menghambahkan diri kepada selain daripada Allah. Termasuk yang murtad, keluar dari Islam, itu syirik besar. Syirik kecil itu inilah kadangkala yang menyibak kita. Apa saja? Kemarin sudah kita kupas, riya. Jadi buang, hilangkan, tinggalkan, tidak boleh dipakai, dimiliki sifat riya. Apa riya itu? Berbuat bukan karena Allah. Nah, maka mari kita buatlah sesuatu dengan atas nama Allah. Nah, gitu. Kemudian dalilnya kemarin sudah kita kupas dan sudah kita sampaikan. Termasuk bersumpah dengan menyebut nama selain daripada nama Allah. Di dalam Islam kata sumpah itu hanya 3. Waw, ba, ta. Wallah, demi Allah. Nah, kalau sudah memakai huruf qasam namanya itu, kalau sudah memakai kata sumpah seperti itu, wajib kita mempercayainya. Kalau dengan yang lain batil. Tidak bagus, tidak bagus, tidak boleh. Kemudian ada bapak-bapak nanya sini, bagaimana dengan menyebut nama Rasul? Rasul itu nanti juga ada kesifatan. Karena kata sumpah itu hanya menyebut nama Allah. Bahwa tidak boleh bersumpah selain menyebut nama Allah. Apalagi kalau sumpah-sumpah yang tidak jaleh itu. Ada sumpah pocong namanya bagai, ada yang ditembak patui bagai. Nah, tidak ada dah. Bersumpah hambo nan ditembak patui. Di hari sedang hujan mana ada patui. Nah, gitu. Hukum malamnya seperti itu. Kecuali nanti kalau ada hal-hal yang lainnya. Jadi man halafa bi ghairillah faqad asyraka. Siapa yang bersumpah menyebut nama selain daripada nama Allah, maka dia syirik. Golongan syirik kecil. Kemudian kemarin sampai di sana menyembelih binatang di kuburan para wali, para orang-orang soleh, para kiai, atau siapa yang dianggap sebagai karomah. Kalau bahasa kampung Ambo namanya karamai namanya itu. Jalan lewatnya itu tampai karamai itu.
Batu beko tasapo beko. Si anak kamu nyapo ndak tahu ada apa. Pokok tasapo lah gitu. Hal yang seperti itu sebenarnya ndak ada. Yang penting kita jangan berlaku sombong saja. Lewat di kuburan itu baca doa. Nah, gitu. Assalamualaikum ya ahli diyar. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Boleh. Yaghfirullahu lana wa lakum antum salafuna wa nahnu bil athar. Silakan. Jadi yang penting jangan kita berlaku sombong saja. Karena di kuburan itu bukan tempat kita dan memang ada kejadian dulu. Namanya anak bujang, namanya dikacak langan labak langan, dikacak bati labak bati dunia kalau so ke dia awak pas saat itu pengen ngantarkan jenazah ke kuburan. Nyo tiba pertama. Kan gitu. Kece orang kampung di situ ada tempat karamat gitu kan. Tempat karamat namanya itu. Mejan-mejan yang buagia. Tuh, namanya tuh kain putih, kain kuning, ada balataan situ, macam-macam sajalah. Hal-hal yang gitu kan. Si anak bagak sih kok. Kece pemuda tadi. Dador kan? Mengatakui lah kemarin bagai. Selang 5 menit ya, pencong muncung tu langsung. Kalau di kampung Ambo namanya itu ditampa malapari, namanya tanpa Indo ada aja mengecian bagai. Ayo, ada aja mengecian lepai bagai. Gitu. Tak sadarlah namanya. Gitu. Nyepas di saat itulah musibah tu nanti bo. Nah pokok jangan sombong selawat gitu. Jadi adab ziarah kubur itu salah satu adalah mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam jenyo kan. Gitu. Kabur sedoa itu mah. Jadi ada yang di kuburan itu ada. Tapi jangan camai lah bo. Saya takut-takut lewat kuburan kabur gitu. Itu adab saja. Jadi menyembelih binatang di kuburan para wali, orang-orang yang dianggap soleh, orang-orang karomah, itu tidak boleh itu. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallah, Allah melaknat man zabaha li ghairillah, siapa yang menyembelih selain atas nama Allah, selain diuntukkan hanya menyebut Allah. Makanya salah satu adab bagi bapak-bapak dan para panitia korban, adab menyembelih itu salah satunya adalah menyebut asma Allah, Bismillah. Itu setidaknya dengan nama Allah. Jadi tidak boleh menyembelih, apalagi kalau nantinya hal-hal sifatnya ya kita tidak tahulah apa itu budaya atau bagaimana. Yang jelas itu sudah merusak akidah kita. Kalau di kampung Ambo ada sesajian-sesajian namanya bagaimana kan. Anda bondel sebenarnya tidak boleh. Kok kamu antan-antan juga, antan ayam, ikan baka, kambing, gulai ini, gulai itu, antan saya ke rumah, tidak apa itu dong. Masih ada bisa dimanfaatkan. Kalau di kuburan sih anak kau makan. Wow, ciliang penjaga kuburan. Kalau kuburan itu jauh, sekilo lo mendeki. Mubazir, perbuatan menyalahi, dan itu tidak boleh. Terjebak nanti ke dalam perbuatan syirik. Syirik itu pakai S ya bu ya, bukan pakai C. Ada yang kebertanya, Bapak Ibu, boleh. Jadi, oh iya, jangan yang susah ya Mas ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Ya.
Ya. Hmm. Ya. Hmm. Ya. Oh. Ya. Masya Allah. Cerdas juga ya. Mencilok di kuburannya. Baik. Satu, sumpah jabatan. Biasanya sumpah jabatan itu masing-masing pemeluk agama itu dibarengi dengan tokoh agamanya. Kalau Muslim dari tokoh Muslim, kalau agama Hindu, Buddha ataupun Protestan, Katolik itu dari tokoh agamanya pula. Nah, kalau kita sebagai orang Islam sumpah jabatan, kalau sudah menyebut asma Allah, demi Allah saya berjanji tidak akan korupsi atau akan mengabdi kepada masyarakat, akan berbuat dengan seadil-adilnya. Tak kalah kita tidak berbuat adil, karena hukum. Bahasa kampung namanya dimakan hukum. Karena kita sudah menyebut demi Allah, berarti itu sudah persaksian. Kalau sudah ada persaksian, berarti kita sudah mengakui demi Allah saya akan berbuat adil seadil-adilnya. Maka berusahalah kita untuk berbuat adil tersebut, walau pahit. Termasuk sumpah jabatan itu. Terserah kalimat-kalimat yang lainnya. Kalau sudah dengan atas nama Allah, maka lakukan. Kalau masuk awak jam 8, pulang jam 3, jam 5 atau jam 4, maka harus jam sekian. Wajib hukumnya, kecuali darurat. Kenapa? Karena sudah bersumpah. Demi Allah saya berjanji akan mematuhi waktu masuk. Sebenarnya kan jam berapa masuk? Oh, jam 8 sampai jam 5. Masuk jam 8 sampai jam 5. Itu jam kerja kita. Kecuali nanti kondisi-kondisi darurat lainnya. Artinya selama rentang waktu itu kita tidak boleh mengambil untuk yang lainnya. Ada dulu sahabat, beliau sedang kerja. Kalau kini awak lado listrik, dulu ndak ada. Yang ada cuma lampu cogok. Lampu apa namanya itu? Lampu ceborong, strokeng. Lampu minyak itu. Datang tamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan Khalifah, iya. Boleh saya berbicara atau komunikasi atau curhat? Masalah apa? Masalah pribadi. Beliau mati lampu tuh. Kok dimatian lampu? Lampu ini hidup dengan minyak. Minyaknya dibeli dengan anggaran uang rakyat. Saya kerja untuk rakyat tadi. Kini awak kan masalah pribadi, bukan untuk rakyat. Udah, bacakan saja, sampaikan saja. Apa? Mengeceklah kayak kalam tadi itu. Begitu halus dan kehati-hatian di dalam berbuat. Maka kalau sudah bersumpah kita dengan atas nama Allah, maka maksimalkanlah usaha dan kerja kita itu. Kalau enggak usah bersumpah. Karena hukum itu bayo. Gitu. Kadang itu kan hal yang biasa. Sudah menjadi kebiasaan. Makanya ada seorang tokoh menyebutkan
Tuhan saja tidak ditakuti, itu kan sudah bahaya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada yang seperti itu, naruh makanan, naruh buah-buahan di kuburan, di tempat-tempat apalah macamnya. Kemudian kita ambil, itu sebenarnya itu bahagian dari perbuatan fahsya wal mungkar, perbuatan yang tidak baik. Kenapa? Karena walaupun buah-buahan itu ya bahasanya mungkin masih bagus, masih elok lah gitu, bisa dikonsumsi. Karena itu sudah dikhususkan ditaruhnya di tempat-tempat yang fahsya wal mungkar dan mungkar. Sebenarnya itu tidak boleh. Orang yang beriman dia ada atasnya halal, di bawahnya haram, antara halal dan haram, tengah-tengah bahasanya itu namanya syubhat yang dikeragui. Orang yang beriman terselamat dirinya bukan hanya dari yang haram tapi juga dari yang syubhat tadi. Gitu. Maka yang halalnya yang sangat dianjurkan. Jadi kalau memang pernah itu kita kerjakan, ya taubat saja kita kepada Allah. Kalau memang kini masih itu profesi awak, berhenti selesai. Gitu. Mana tahu? Teleponlah kawan tu, berhenti selesai. Masalah besok di akhirat. Satu, memakan makanan yang tidak baik. Kenapa makanan tidak baik? Bukan dari segi materi yang dimakan itu baiknya, tetapi adalah proses pendapatannya itu. Kalau bahasa kawan tadi, bahasa Bapak Ustaz di situ mencilok di kuburan, itu bahasanya gitu kan. Ada juga kawan-kawan yang bermain bagai awak ingin jambu tu, tapi orang tu sempilih kari yang mana di Bali ndak kau jual, minta ndak kau bagi itu pasar oleh supaya dapetannya cilok lagi saja. Itu bukan dalil itu, bukan dalil untuk membenarkannya. Ya kalau kan mangga kan ndak ci itu loh, carilah yang lainnya. Masalahnya yang akan dikonsumsi, yang akan kita makan, yang akan masuk ke dalam organ tubuh kita, yang akan menjadi darah dan daging di dalam diri kita. Jadi sebenarnya menjaga makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita itu adalah ciri-ciri orang yang beriman. Gitu. Jadi itu sebenarnya hati-hati kita. Mana tahu kalau seandainya mungkin ada tempat kita, kuburan-kuburan, orang biasa mengantarkan ke sana makanan, minuman, sesajian, buah-buah dan segala macamnya. Sementara nanti kita mengambilnya dari sana, itu bukan perbuatan yang baik. Selamatkan diri kita. Mubazir, bukan di situ letak mubazir itu. Orang tu yang lagu buat mubazir sebenarnya itu. Kita menyelamatkan diri kita. Kecuali kalau awak ndak tahu nyambiak di kawan, nyogian kawan. Kadang-kadang nyoba solo bagai, di mana pe kok makan salah, batanyo lah bagai. Kawan-kawan kadang-kadang kan nyoberang lo bagai. Padahal kita ingin kejelasan. Karena masuk dalam tubuh awak. Hati-hati itu akan dipertanggungjawabkan. Kalau ndak jelas, lebih baik tidak. Itu menyelamatkan namanya itu. Jadi mudah-mudahan Allah mengampuni kita perbuatan-perbuatan seperti itu. Kalau kita beragama Islam, maka perdalami, luaskan, dan beradalah pada posisi Islam yang benar selalu. Baik, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi yang pertama yaitunya riya, itu syirik kecil. Yang kedua yaitunya termasuk apa yang disebut dengan bersumpah dengan menyebut nama selain daripada nama Allah. Yang ketiga yaitunya menyembelih
sesembelihan sesuatu apa saja, apakah ayam, jawi, kambing, kabau, bahasa kampung kabau namanya itu, kerbau, di kuburan para wali, para orang-orang soleh dan segala macamnya. Tidak apa-apa. Tapi kalau apa ziarah kubur, bawa nasi, makan di situ, karena perut lapar. Silakan. Kan niat kita tadi itu kan bukan hanya pai makan ke situ, bukan pai berdoa ke situ. Di mana saja berdoa itu bisa. Nah, yang tidak benarnya itu adalah dikhususkan, nanti ada sampai ke sana nanti kan. Perjalanan yang dikhususkan kepada kuburan-kuburan itu tidak boleh. Karena perjalanan itu hanya dikhususkannya 3 masjid. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, ini menyelamatkan akidah tauhid kita agar tidak terjebak kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kamu tanya Mas siapa? Ibu, silakan. Kalau tidak, kita lanjutkan hal-hal yang sifatnya dalam kategori perbuatan syirik kecil tersebut. Selanjutnya yaitunya tawaf di kuburan para wali. Apalagi tawaf. Tawaf itu tahu Ibu ya? Mengelilingi kuburan. Bacaannya entah apa tidak tahulah. Kalau di Ka'bah kan labbaik Allah, subhanallah walhamdulillah, atau bacaan-bacaan yang lainnya. Tapi kalau di kuburan tawaf apa pula bacaannya itu? Labbaika kuburan kan tidak mungkin pula. Tidak boleh. Karena di dalam Al-Quran wal yatawafu bil baitil atiq, dan hendaklah mereka itu melakukan tawaf atau mengelilingi rumah tua itu. Rumah tua itu maksudnya adalah Ka'bah. Jadi tawaf hanya di Ka'bah. Nah, itu yang biasa dalam pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Abu, ada kau tanya Bu? Enggak. Jadi tawaf di kuburan para orang-orang soleh. Hati-hati, jangan sampai salah pula kita. Kita cuma menyampaikan. Ulama itu, guru itu kan suluh bendang dalam nagari. Suluh itu artinya berarti panarang. Kalau ada yang kalam, tarangi. Siapa yang akan ditarangi? Umat. Nah, gitu. Itu tugas awak, balighuh anni, menyampaikan. Nanti kitalah yang akan mengamalkan lagi kalau seandainya awak lah tahu. Jadi tawaf di kuburan para wali itu bahagian daripada perbuatan syirik kecil, tidak boleh. Nah, karena tawaf itu hanya ibadah khusus. Kalau di haji dan umroh itu kan jelas. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi tidak boleh tawaf di kuburan para wali, para orang-orang yang dianggap sebagai karomah. Apalagi kalau orang yang dianggap karomah itu orang yang tidak sholat. Nah, itu Bapak Ibu itu. Kemudian sholat menghadap kuburan. Mohon izin Bapak Ibu. Disengaja. Kalau tidak disengaja tuh bahaya leh. Nah, gitu. La tajlis alal kubur, kata Rasul dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. La, janganlah kamu duduk di atas kuburan. Mohon maaf, mohon izin bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, para umat Islam, kadang-kadang awak pai ke kuburan itu lama saja, kadang-kadang bau lek di situ begitu. Panik biasa. Apa kau harus di atas kuburan tu duduk? Menyandar atau bau lek? Tidak ada tempat yang lain. Bahkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan daripada duduk di atas kuburan lebih baik duduk di atas bara api yang masih hidup. Ini ada ya bara api konan mati bagai, ada api duduk gitu kan. Nah, gitu. Yang hidup itu ambo sama menambah itu bara api.
Kira-kira baru api itu yang hidup itu angin dingin. Angin, Bu? Oh, betul semua ya perasaan wak ya. Panas. Angin. Kalau ndak berjaya cobaanlah lah. Dua nanti kompor, duit kompor tu dua tu. Berlubang dibuat ketepong tu. Hangus itu. Daripada duduk di atas kuburan lebih baik duduk di atas bara api. Berarti Rasulullah melarang. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain, laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melarang, Rasulullah melaknat. Satu, menembok kuburan secara bermewahan dan berlebihan. Makanya di Baki itu tidak ada kuburan yang disemen. Bapak Ibu yang sudah umroh ke sana. Yang kedua, kencing di atas kuburan. Terutama kepada laki-laki. Kadang-kadang kita sasak kan main tembak saja. Masuk, aman. Itu bukan aman itu. Musibah. Kata Rasul sedang berjalan dengan sahabat. Akhirnya beliau terdiam mengambil pelapah kurma. Diambil pelapah kurma di baladuo. Baladuo. Di pancangan sawalah koci lain. Kenapa ya Rasulullah? Kata Rasul, orang yang berada di dalam kuburan ini, yang dua ini sedang diazab. Satu, karena dosanya durhaka kepada kedua orang tua. Yang kedua, dosanya karena siap SKJ ndak cebok, sasak kajamban. Nah, itu. SKJ itu sasak kajamban. Siap pipisnya ndak cebok tuh. Ndak istinja. Hati-hati itu. Terutama kepada kawan-kawan yang sopir yang keluar daerah, mobil atau membawa travel dan segala macamnya. Jangan aman kita itu, harus istinja. Karena dosanya besar, termasuk bagian dari siksa kubur. Nah, sepanjang pelapah kurma ini masih basah, mudah-mudahan yang di bawah ini, yang di dalam kuburan ini diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu sunnah hukumnya menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan di atas kuburan. Nah, gitu. Malahan kalau kita menganjurkan tanam apa yang bisa. Malahan di dalam hadis diceritakan, diriwayatkan, kalau seandainya ada tumbuh di kuburan itu awak tanam, kuburan ayah awak contohnya kan, tumbuh contohnya batang cengkeh, batang kulit manis, tumbuh gadang gitu kan. Aduh burung becakak di tempat lain. Becakak tahu Bu? Baku hantamnya, tabang burung siku kemari gitu kan. Yang lain kehilangannya. Kemana yo, mau kaja gitu kan. Tibuh di tumbuhan yang tumbuh dekat kuburan ayah awako, pohon cengkeh tadi itu lapih sesangoknya. Lapih sesangok nama itu. Legahnya tuh, maka orang yang berada di bawahnya mendapat keringanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan hebat itu. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita bersama dalam kegiatan dan kehidupan kita menempuh perjalanan kita yang sangat panjang, yaitunya alam abadi, alam akhirat. Jadi mari kita siapkan dengan ilmu dan amal dalam rangka kita untuk taqarrub ilallah Subhanahu wa ta'ala. Baik, demikian saja. Al-haqqu min rabbikum wa billahi taufik wal hidayah. Sebelum ditutup, ada yang ditanya? Sampai kepada solat menghadap kuburan, tidak boleh. Dalilnya tadi sudah disampaikan, hadis la tajlis alal kubur, tidak boleh duduk di atas kuburan, wala tusallu alaiha, dan janganlah solat menghadap kepadanya. Nya itu kuburan, kecuali kalau kuburan itu sudah berada di sono dari awalnya. Tidak mungkin dipindahan doh. Nanti kita lanjutkan lebih jelasnya, lebih detailnya insyaallah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
يا كاشف الغم فرج الهم يا كاشف الغم